Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama atau kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Halaman 163 sampai dengan halaman 164 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu transformasi geometri. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 163 pada bagian Ayo Berpikir Kritis 3.1. Sebuah segitiga PQR akan direfleksikan terhadap X sama dengan 3 dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap Y sama dengan 4. Jika diketahui titik koordinat P adalah 5,6, Q 10,6, dan R 7,12, maka tentukan koordinat segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen sebagai bayangan hasil kedua refleksi berurutan tersebut. Bagaimana jika segitiga PQR direfleksikan terhadap titik 3,4, apakah menghasilkan bayangan yang sama? Maka kita perhatikan titik asalnya P 5,6, koordinatnya Q 10,6 dan R 7,12. Kita refleksikan terhadap X sama dengan 3, kemudian dilanjutkan terhadap Y sama dengan 4. Maka untuk titik P aksennya adalah 2 dikalikan, refleksinya adalah 3 untuk nilai X, 2 dikali 3, kemudian dikurangi titik koordinat X-nya yaitu 5. Selanjutnya untuk yang Y-nya adalah 2 dikali refleksi Y-nya adalah 4, berarti 2 dikali 4 dikurangi titik koordinat Y-nya adalah 6. Maka untuk P aksen adalah 2 dikali 3 adalah 6 dikurangi 5. Kemudian untuk Y-nya adalah 2 dikali 4, 8 dikurangi 6. 6 dikurangi 5 adalah 1, 8 dikurangi 6 adalah 2. Maka titik koordinat bayangan P aksennya adalah 1,2. Kemudian untuk yang Q, koordinatnya adalah 10,6. Maka Q aksennya adalah 2 dikali nilai refleksinya adalah 3 X-nya. Berarti 2 dikali 3 dikurangi nilai koordinat X yaitu 10. Selanjutnya untuk koordinat bayangan titik Y-nya adalah 2 dikali refleksi Y-nya adalah 4. Berarti 2 dikali 4 dikurangi koordinat asal Y yaitu 6. Maka Q aksennya adalah 2 dikali 3 yaitu 6 dikurangi 10. Untuk Y-nya adalah 2 dikali 4, 8 dikurangi 6. 6 dikurangi 10 adalah negatif 4, 8 dikurangi 6 adalah 2. Sehingga Q aksennya adalah negatif 4,2. Selanjutnya perhatikan titik R, koordinatnya adalah 7,12. Maka ketika direfleksikan terhadap X sama dengan 3 dilanjutkan dengan Y sama dengan 4, maka R aksennya adalah 2 dikali refleksi X-nya adalah 3. Berarti 2 dikali 3 dikurangi koordinat X-nya asalnya yaitu 7. Selanjutnya untuk koordinat bayangan titik Y-nya adalah 2 dikali Y-nya sama dengan 4. Berarti 2 dikali 4 dikurangi koordinat Y asalnya yaitu 12. 2 dikali 3, 6. Kemudian dikurangi 7. Selanjutnya 2 dikali 4 adalah 8 dikurangi 12. Maka R aksennya adalah 6 dikurangi 7 sebagai titik X bayangannya adalah negatif 1. Kemudian 8 dikurangi 12 adalah negatif 4. Sehingga P aksennya adalah 1,2. Q aksennya negatif 4,2. Dan R aksennya adalah negatif 1, negatif 4. Bagaimana jika segitiga PQR direfleksikan terhadap titik 3,4, apakah menghasilkan bayangan yang sama? Jadi ketika X direfleksikan sama dengan 3, kemudian dilanjutkan dengan Y sama dengan 4, itu adalah refleksinya untuk segitiga PQR terhadap garis X sama dengan 3 yang dilanjutkan dengan garis Y sama dengan 4,
itu menghasilkan bayangan yang sama dengan refleksi terhadap titik 3,4. Selanjutnya di halaman 164, latihan yang B refleksi. Ini adalah pemahaman konsep. Yang pertama, berdasarkan pengamatan kalian pada gambar 3.32, apakah gambar berwarna biru merupakan hasil refleksi dari gambar berwarna merah? Jika iya, gambarkan hasil refleksinya. Yang A terlebih dahulu perhatikan. Apabila kita lihat garis refleksinya seperti ini, maka pada garis biru yang bagian atas ini tidak sama panjangnya. Sehingga untuk yang A ini adalah bukan hasil refleksi. Sedangkan untuk yang B, perhatikan bentuk yang warna biru ini adalah refleksi hasil warna merah dengan garis refleksi yang berwarna merah titik-titik ini. Maka yang B adalah hasil refleksi. Kemudian yang C juga merupakan hasil refleksi untuk yang berwarna biru dari tanda panah yang berwarna merah. Garis refleksinya adalah garis berwarna merah putus-putus. Kemudian yang D, perhatikan ini adalah garis refleksinya. Maka yang berwarna biru ini adalah hasil refleksi dari yang berwarna merah dengan garis refleksinya adalah yang D. Maka ini adalah hasil refleksi. Sehingga jawabannya yang A bukan hasil refleksi, yang B, C, dan D masing-masing adalah hasil refleksi. Selanjutnya yang kedua, pasangkan dengan benar jenis refleksi dengan hasil refleksinya dari titik 2, -3. Perhatikan untuk mempermudah kita buat tabel dengan titik asal 2, -3. Ketika direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah yang titik Y-nya, koordinat Y-nya. Di mana yang asal tandanya negatif, dia berubah tandanya menjadi positif. Maka jawabannya titik bayangannya 2,3 untuk yang sumbu X ini. Kemudian bagaimana jika 2, -3 ini direfleksikan terhadap sumbu Y? Maka yang berubah adalah yang koordinat X-nya yang asalnya adalah -2 menjadi -2. Sedangkan koordinat Y-nya adalah tetap. Maka jawabannya -2,3 untuk yang sumbu Y. Bagaimana jika terhadap titik pusat 0,0? Nah, yang titik pusat 0,0, maka sumbu X dan sumbu Y-nya berubah tanda, yang asalnya positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Berarti 2 menjadi -2, -3 menjadi 3. Maka jawabannya adalah yang paling bawah. Kemudian untuk Y sama dengan X, berarti Y sama dengan X. Berarti 2,3 ini, maka posisi Y menjadi X, posisi X menjadi Y. Maka 2 dengan -3 itu menjadi -3,2. Maka jawabannya adalah -3,2. Bagaimana Y sama dengan -X? Maka posisinya adalah yang Y berubah koordinat bayangan menjadi posisi X, X menjadi posisi Y. Dan tandanya berubah dari negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Perhatikan -3 yang asalnya di titik Y itu menjadi di titik X menjadi 3, di mana asalnya negatif menjadi positif. Kemudian koordinat X-nya 2 itu menjadi koordinat Y dan tandanya dari positif menjadi negatif, maka 3,-2. Kemudian bagaimana jika direfleksikan terhadap X sama dengan 3? Maka kita menggunakan rumus 2 dikali refleksi X-nya 3 bertuah dikali 3 dikurangi titik asal X-nya yaitu 2. Kemudian titik Y-nya adalah tetap yaitu -3. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. Maka 4,-3. Selanjutnya Y sama dengan -1. Berarti 2-nya X-nya tetap 2. Yang Y-nya yang berubah, di mana 2 dikalikan Y refleksinya yaitu -1 dikurangi -3. 2-nya X-nya tetap. 2 dikali -1 adalah -2.
dikurangi negatif 3, berarti sama saja dengan ditambah 3. Maka negatif 2 ditambah 3 adalah 1. Maka koordinatnya adalah untuk titik bayangannya adalah 2,1. Atau tanda panahnya adalah ke arah 2,1. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 9 halaman 163 sampai dengan 164. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.